Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKI Banjarbaru. Renungan pada pagi hari ini mengambil tema Tuhan memulihkan, didasarkan pada kitab Yesaya 60 ayat 17 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih, adakah sesuatu yang kelam di masa lalu yang masih membekas di dalam ingatan saudara, bahkan mungkin membuat saudara trauma sampai hari ini? Setiap orang mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu tidaklah selalu indah untuk dikenang. Seseorang yang masa kecilnya kerap mengalami kekerasan, dibuli, dibenci, dan tidak dianggap keberadaannya, cenderung bertumbuh menjadi seorang yang keras kepala, memberontak, atau menutup diri. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan yang ia rasa itu fatal di masa lalunya dapat membuatnya terbelenggu di dalam rasa penyesalan, rasa malu, sedih, rasa bersalah, dan kehilangan pengharapan. Saudara-saudari, apapun yang pernah kita alami di masa lalu, sadarilah bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Kita boleh menyesal atas perbuatan kita yang salah di masa lalu, tetapi jadikanlah hal tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga, bukan sebagai penghalang bagi masa depan kita. Bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya sedang berada dalam pembuangan di Babel karena kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka kepada Allah di masa lalu. Keadaan itu membuat mereka terpuruk dalam duka dan penderitaan. Entah berapa banyak ratap tangis yang mereka serukan kepada Allah. Mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas hidup mereka. Saudaraku yang terkasih, melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji untuk memulihkan umatnya. Dalam Yesaya 60 ayat 15 dikatakan, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Dan dalam ayat 17b dikatakan, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Saudaraku yang terkasih, saat kita menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan setiap pergumulan kita termasuk masa lalu kita ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ia sanggup mengganti masa lalu kita yang gelap menjadi masa depan yang terang benderang dan penuh harapan. Ia akan mengobati, memperbaiki, mengubahkan, dan memulihkan kita secara total, bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kita satu-satunya. Ia meminta kita untuk senantiasa percaya bahwa janji pemeliharaan dan keselamatan di dalam Dia adalah ya dan amin bagi kita. Sehingga kini kita dapat menjalani hidup kita dengan damai dan sukacita yang berasal daripadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi iman percaya pengharapan kami kepadamu. Bahwa dalam segala hal di dalam kehidupan kami, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat, Penolong, dan Penebus bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu dan kami hendak menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Biarlah Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, juga roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya
dengan sebaik-baiknya dalam kami melakukan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.